saya Adla Tiffany ingin memaparkan poin 1 yaitu planning. Planning atau perencanaan yaitu suatu rancangan untuk memperoleh suatu tujuan yang ingin diinginkan atau yang ingin dicapai. Nah, dalam PKBM Aditya sendiri ini dengan membuat planning atau perencanaannya itu yaitu dengan membuat visi dan misi. Visi dari PKBM Aditya Karawang ini yaitu terciptanya masyarakat yang beriman dan tak bertakwa, tampil, produktif, kreatif, serta mandiri. Visinya itu 1. Mewujudkan pendidikan yang menghasilkan lulusan cerdas, terampil, mandiri, beriman, bertakwa, dan mempunyai keunggulan komparatif. Yang kedua, mengembangkan usaha produktif yang ada di masyarakat. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja berwirausaha bagi para lulusan yang mempunyai keterampilan yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill. Nah, yang keempat itu memasyarakatkan belajar dan membelajarkan masyarakat. Nah, yang kelima, mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organization atau pengorganisasian adalah cara untuk mengumpulkan orang-orang sesuai dengan kemampuan atau keahliannya untuk dipekerjakan dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Saya Nikendia Purbo Pramesti akan menjelaskan poin ketiga yaitu actuating yang terdapat pada PKBM Aditya Karawang. Actuating itu artinya adalah penggerakan. Penggerakan sendiri adalah upaya untuk menempatkan semua anggota pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Atau dengan kata lain, penggerakan adalah kegiatan yang berhubungan dengan memotivasi dan memberi semangat kepada karyawan. Actuating ini bertujuan untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi supaya pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana dan bisa mencapai tujuannya. Berikut ini adalah bentuk actuating pada PKBM Aditya Karawang. Yang pertama adalah memberikan pengarahan di setiap minggunya kepada tutor dan pengurus. Yang kedua adalah memberikan bimbingan dan sosialisasi mengenai SOP atau Standar Operational Procedure pada setiap tutor dan pengurus yang memegang programnya masing-masing. Dan yang ketiga adalah memberikan pelatihan-pelatihan pada tutor untuk meningkatkan pengetahuan kompetensinya dalam mendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Sidni dari kelas Pendidikan Masyarakat 4C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang controlling dari 4 satuan POAC. Controlling merupakan sebuah kata yang memiliki makna di dalamnya adalah mengawasi suatu berjalannya organisasi atau lembaga. Jadi controlling ini bisa disebut adalah memiliki peranan yang penting ya bagi suatu proses yang panjang. Ketika kita berbicara perjalanan sesuatu lembaga atau organisasi, maka controlling ini sangat diperlukan. Agar apa? Jadi ketika ada sesuatu yang berkurang atau beranjak berbeda, controlling ini tugasnya untuk mengontrol bagaimana berjalannya sebuah organisasi ini tetap lancar atau tidak. Jadi controlling ini memiliki sebuah peranan yang penting dalam suatu komponen. Apabila kita bisa bilang seperti jika ada penyimpangan, jika ada kesalahan, maka pihak controlling ini yang akan melakukan pembenaran di dalamnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Halimah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelima, yaitu evaluating atau evaluasi. Evaluasi di sini yaitu merupakan pengumpulan suatu data atau kegiatan-kegiatan yang ada pada program tersebut yang dijadikan
atau dianalisis sebagai hasil dari kegiatan tersebut dan digunakan untuk sebagai pengambilan keputusan atau memperbaiki atau mengembangkan dari program tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan evaluasi atau evaluating yang ada pada program di LKP Aditya Karawang. Yang pertama itu contoh dari evaluating yang ada di PKBM Aditya Karawang. Di sini yaitu melakukan pengembangan secara maksimal pada program yang ada di PKBM tersebut apabila terdapat kekurangan pada efektivitas dan efisiensi dari program tersebut. Jadi di sini PKBM Aditya Karawang melakukan pengembangan. Kenapa harus dilakukan pengembangan? Sebab apabila suatu program tidak dilakukan sebuah pengembangan pada pemrosesan berjalannya kegiatan, maka suatu kegiatan di program pembelajaran tersebut tidak akan terus-menerus berjalan sesuai gitu, karena setiap perkembangan zaman maka akan adanya perbedaan, mulai dari kurikulumnya mungkin, terus mulai dari cara pelaksanaannya dan lain-lain. Maka oleh sebab itu setiap PKBM harus melakukan sebuah pengembangan dari proses pembelajarannya tersebut. Kemudian yang kedua di sini adalah melakukan penambahan atau adanya penambahan, bahkan perbaikan sarana dan prasarana apabila terdapat kekurangan pada sarana prasarana sebagai penunjang program yang ada di PKBM Aditya Karawang. Jadi di sini itu PKBM Aditya Karawang sendiri itu melakukan sebuah penambahan. Kalau penambahan itu berarti segala aspek yang terjadi kekurangan pada PKBM tersebut. Jadi apabila PKBM tersebut terdapat kekurangan, baik itu masalah dari sarana prasarananya yang kurang baik, maka akan mempengaruhi dari kondisi belajar si warga belajar tersebut. Apabila kurangnya sarana dan prasarana, maka kondisi pembelajaran maka tidak akan efektif. Oleh karena itu makanya dilakukan adanya penambahan dari sarana dan prasarananya agar berubah menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.